Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita kembali dapat bertemu berkumpul di sekolah kita ini dalam melaksanakan tugas seharian kita. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau, perilaku beliau kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati Ibu Mujia Ayu selaku guru penggerak di SDN 00 Penajam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang keluarga besar SDN 00 Penajam, seluruh staf dan TU. Alhamdulillah pada pagi hari ini
kita kembali dapat melaksanakan kegiatan pengibasan program guru penggerak yang hampir sebulan kan ya kita break ya. Dan alhamdulillah di penghujung bulan Januari ini kita kembali melaksanakan pengibasan program penggerak. Sebelumnya saya menyampaikan salam hangat dari Bapak pengawas kita, Bapak Saur. Beliau sebenarnya ingat sekali hadir di tengah-tengah kita pada hari ini karena pas baru saja dari sini pada saat pelaksanaan imunisasi kemarin kita beliau, jadi hari ini beliau belum bisa bergabung bersama-sama kita. Insya Allah di pertemuan akan datang beliau bisa hadir bersama kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai pengajaran kita. Saya berharap kepada kawan-kawan semua untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pada saat pengibasan ini. Jadi ya ini kan teman juga yang nyuruh ini nanti aja. Tolong itu dikerjakan ya, karena ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai peserta pengibasan itu. Nah, jadi tolonglah begitu sudah ada tugas yang diberikan segera untuk dilaksanakan. Dan jadi mohon Bu Muji menyampaikan laporan kepada saya kalau ada kawan-kawan yang belum menyelesaikan tugas-tugas pengibasan ini. Selain tugas-tugas pengibasan ini, yang perlu dan sangat penting sekali adalah implementasi kita di dalam kelas. Nah, jadi yang sudah kita dapatkan di pengibasan ini yang kita aplikasikan pada saat kita mengajar di kelas, kita praktekkan, sehingga ada satu suasana baru pada saat kita mengajarkan. Ya. Kalau kita mengajarkan monoton, hanya kita menjadi titik satu sumber, itu kita capek. Ayo kita gerakan yang ada di dalam kelas kita ini. Kita gali potensi anak-anak kita yang ada di dalam kelas ini dengan melalui metode pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Jadi kita robah sistem pengajaran tempo dulu. Tempo dulu itu kan dari pagi sampai siang kita pemain tunggal. Nah, sekarang kita coba kita gali potensi anak-anak kita. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya Merdeka Belajar. Belajar pun tidak mesti di dalam kelas. Sesekali kita bisa membawa anak-anak kita keluar. Mereka harus melihat keadaan di luar seperti apa. Yang jelas disesuaikan dengan materi-materi yang kita ajarkan. Nah itu. Jadi saya berharap mulai Senin nanti sudah tidak ada lagi di kelas yang tidak membacakan butir-butir Pancasila. Nah, itu butir-butir Pancasila sudah kita cetak, sudah di print dan sudah dilaminating. Nanti hari ini Mbak Lina bisa membagikannya ya. Jadi setiap kelas sudah ada. Jadi ditaruh saja di meja, sudah ada mapnya di situ. Jadi setelah anak-anak berdoa, anak-anak kita mungkin membaca Pancasila dulu, ya teks Pancasila. Setelah itu teks proklamasi, itu juga sudah ada teksnya. Dan setiap hari membacakan maksimal 2 butir Pancasila setiap hari. Nah, itu kita bacakan, kita terangkan sebentar, sudah. Nanti besok berlanjut lagi. Jika sudah habis, ulang lagi dari awal. Terus seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya anak itu merasa tahu ini butir-butir Pancasila seperti ini. Nah, jadi mereka bukan hafal Pancasilanya saja, tapi butir-butirnya juga mereka pahami, dan harapan kita mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari butir-butir Pancasila itu. Selain itu, untuk persiapan pojok baca, nah, tolong Bapak Ibu mungkin kita sudah bisa gerak, kita libatkan anak-anak kita, karena nanti pada saat kegiatan gelar karya, ya gelar karya setiap kelas itu pojok baca saya harap sudah selesai semua. Nanti pojok baca itu juga bagian dari gelar karya kita. Nanti kita undang orang tua setiap kelas. Makanya kemarin dulu itu Bu Gianto sudah minta, ayo apa yang ingin dipraktikkan di kelas. Jadi kita bisa menganggarkannya. Nah, jadi setelah nanti hasilnya jadi, kita adakan gelar karya. Jadi setiap kelas nanti menampilkan gelar karyanya, memamerkan apa yang sudah dihasilkan dalam kelasnya itu. Di antaranya adalah pojok baca. Kenapa saya gencarkan pojok baca? Ini salah satu jawaban kita karena fasilitas perpustakaan kita masih kurang memadai. Jadi pojok baca ini adalah salah satu jawabannya. Bagaimana anak untuk memancing anak untuk agar
semangat lagi untuk membacanya. Nah, anak-anak ini kan literasinya masih kurang saya lihat. Ayo kita ajak mereka untuk gemar membaca. Nah, sekarang kita gerakan gemar membaca. Nanti insya Allah kita anggarkan buku-buku cerita. Mungkin kalau buku-buku pelajaran anak-anak sudah terlalu dulu di pelajaran, nanti begitu masuk pojok baca yang dibaca buku pelajaran lagi. Nah, ini kita coba rubah. Untuk di pojok baca kita nanti akan buku-buku cerita, buku-buku keterampilan, membuat keterampilan. Jadi mereka ada suasana baru dan menjadikan mereka ingin selalu membaca. Nah, jadi kita gembar-gemborkan gemar membaca, 04 gemar membaca. Pokoknya Bapak Ibu kita ada terus supaya anak itu suka untuk membaca. Salah satunya tadi adalah kita dengan membuat pojok baca di dalam kelas kita. Kan sudah video-videonya sudah saya kirim, itu sebagai inspirasi kita dalam membuat pojok baca. Coaching. Tujuannya yaitu mau menemukan solusi, yaitu sumber permasalahan dari murid saya yang kelas 3 yang bernama Azam. Azam, ya Bu, sini nak, ya Bu, sini nak. Kenapa Azam kamu hari ini selalu murung dan akhir-akhir ini Ibu lihat kamu selalu melamun dan murung? Ada apa nak? Iya Bu, apa-apa. Nak, cerita aja sama Ibu, ada apa? Ayo ceritakan nak, ada apa? Permasalahannya apa nak? Saya Bu, saya ngantuk. Karena berapa hari ini saya tidurnya malam Bu. Kenapa nak? Ada apa? Coba ceritakan sama Ibu. Kenapa nak? Bu, saya tiap malam itu ngantuk karena tidurnya malam. Bantuin mama saya setiap malam. Tidurnya ngikutin tidur mama saya jadinya. Apa nak yang dilakukan, apa yang kamu lakukan di rumah apa nak? Kemarin mama saya membuat persiapan kue untuk dijual nanti pagi Bu. Azam, sebagai seorang siswa itu tidak boleh tidur terlalu malam ya. Boleh aja membantu orang tuanya untuk membuat kue, tapi kalau sudah jam 9 seorang pelajar itu harus sudah tidur. Kenapa?
supaya kalau pagi tidak susah dibangunkan dan malas untuk berangkat ke sekolah. Iya Bu, saya coba nanti tidurnya pada malam hari jam 9. Terima kasih Bu atas sarannya. Insya Allah saya akan lakukan apa yang Ibu sarankan tadi. Iya nak. Tepuk tangan. Ini malas belajar. Sudah berkali-kali dipanggil, itu tidak mau datang, termasuk orang tuanya maka ditemui juga susah, ya. Kemudian lewat rapat itu suruh manggilkan, juga ditemui susah, tidak bisa ketemu, alasannya orang tua di rumah, dan kakak pun juga tidak sering di rumah. Kemudian sebagai solusi awal anak kita panggil, kenapa tidak mau sekolah? Kemudian kita panggil kakaknya, kalau memang udah ini mau sekolah atau menyatakan berhenti katanya, itu harus buat pernyataan sehingga ada bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah kemudian terakhir itu dibuatkan surat panggilan, ternyata datang yang mewakili adalah kakaknya. Ternyata kakaknya pun juga menyampaikan dengan alasan mungkin kondisi sakit, sesak napas dan sebagainya sehingga membuat dia ke sekolah. Kemudian malu dengan temannya karena sudah sekian lama dia mau sekolah, termasuk tidak mengikuti semester. Nah, akhirnya dari kakaknya siap buat pernyataan, ya, dan sekolah memberikan waktu. Artinya sekolah tidak mengeluarkan, tapi memberikan waktu kalau memang anak ini masih mau belajar. Jadi kita beri waktu dengan waktu sebelum buat pernyataan. Nah, ternyata setelah sampai waktunya, setelah beberapa hari, kemudian mau kembali ingin sekolah. Nah, sampai sekarang kita tunggu mungkin keluar hari Senin itu mungkin dia akan kembali sekolah. Jadi kita terima, kita berikan solusi apa yang ketinggalan, ya, pelajaran-pelajaran yang dikerjakan dan berikan tugas untuk menyelesaikan. Guru dengan siswa, jadi ini dengan teman sebaya. Kenapa dari tadi marah-marah terus, datang ke kantor mukanya bete? Ada masalah apa di kelas? Ini ada seorang siswa di kelas saya itu, dia itu sering masuk sekolah tetapi sering mengganggu temannya dan jarang membawa pensil sehingga dia tidak bisa menulis. Kerjaannya hanya gangguin temennya, nggak mau menulis. Dari masalah itu apa hambatan yang Bu Rizda rasakan? Siswa saya ini kan dia kan semangat saja mengikuti pelajaran, tapi kendalanya itu tadi setiap hari dia kan tidak membawa pensil. Jadi saya itu setiap hari menyediakan pensil di kelas dan menyuruhnya maju ke depan di meja saya untuk menghindari gangguan ke teman-temannya, karena dia kan sering mengganggu dia, anaknya ngucil. Jadi saya suruh maju ke depan meja saya untuk menulis biar mudah saya memantaunya. Jadi antisipasi yang Bu Rizda lakukan di kelas, nama siswanya siapa? Sandiha. Jadi antisipasi yang Bu Rizda lakukan untuk sehari-hari apa? Jadi setiap hari itu saya menyediakan pensil dan menyuruhnya di depan meja saya untuk menulis, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
suka mengganggu, mungkin dia suka mengganggu temannya, suka ngobrol. Antisipasinya Ya, seperti itu ya. antisipasinya seperti itu. Ada tidak komitmen yang Bu Lisda buat untuk mengatasi masalah tersebut? Setiap hari saya memantau tasnya ya, apakah dia membawa pensil apa tidak. Karena jika dia tidak membawa pensil, otomatis dia nanti ini tidak menulis dan mengganggu temannya. Jadi setiap hari saya dipantau setiap hari. Jadi komitmennya seperti itu. Iya, dipantau setiap hari. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja praktek kita. Sudah Tirta ya? Masalah yang kami ambil di sini, ini dari kelasnya Ibu Tati sih sebenarnya. Ini bukan antara guru sama murid ya. Ini kita sharing sebagai teman dalam mengatasi masalah yang terjadi. Kebetulan di kelas Ibu Tati dan di kelasku juga ada sama seperti itu, mungkin kurang lebih aja. Ada anak itu yang kalau dikasih tugas itu mengerjakannya sangat lambat sekali sehingga tidak pernah dapat menyelesaikan tugas dan takut untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau dikasih tugas apapun tidak pernah selesai. Kemudian tujuan kami melakukan coaching ini yaitu agar anak tersebut punya peningkatan dalam menyelesaikan tugas, bisa lebih mampu lagi dalam menyelesaikan tugas dan juga berani untuk menyampaikan tugas-tugas yang diberikan kepada anak tersebut. Karena baik anak muridku maupun anak Ibu Tati sama nih kayaknya Bu ya, sama-sama untuk mengumpulkan tugasnya itu takut karena nggak selesai. Kemudian itu tujuan kami. Tidak apa-apa, bagus sudah. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di sini saya ingin menyampaikan saja, setiap kelas dan setiap orang itu pasti punya permasalahan. Cuma intinya bagaimana kita solusi di sini, kita menanganinya dengan alur model Tirta. Jadi ada jalurnya. Apa aja yang ingin kita sampaikan itu yang utama ada tujuan utama, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di kelas itu kita menggunakan empat dari Tirta ini, ya, dari kepanjangan Tirta ini. Jadi solusinya yang untuk mengambil keputusan itu dari Coaching. Coaching itu hanya bertanya, coachnya bertanya. Jadi solusinya dari anak yang punya masalah itu sendiri. Itu aja sih penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat dulu, tepuk semangat.